Kan? Cirinya amal kita diterima oleh Allah itu kalau istiqomah. Apa istiqomah? Iya, ada kelanjutannya, tidak mandek greg. Gitu. Jadi alangkah buruknya tingkah laku mereka tidak mengenal Allah melainkan hanya di bulan Ramadan. Artinya nek Ramadan sergepe gak jamak, mari Ramadan males gak jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian rutin Masjid Al-Jihad yang insyaallah dirahmati Allah SWT, kita awali kajian malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbahagia sekali hari ini kita ditakdirkan Allah bisa ketemu kembali selepas bulan suci Ramadan. Baru saja kita ditinggalkan bulan Ramadan dengan dua ketidakpastian, Pak. Maksudnya apa ketidakpastian ini? Ada dua ketidakpastian ketika Ramadan meninggalkan kita. Yang pertama adalah apakah kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan lagi? Ini kan nggak pasti. Makanya saya katakan ketidakpastian karena kita nggak pasti. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadah. Dan setiap manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, nanti aja kita nggak tahu. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Ya tidak ada lain kecuali berdoa. Iya. Jadi jangan remehkan doa ya. Kekuatan doa. Karena Allah selalu mendengar doa kita. Dan percayalah bahwa kekuatan kita tidak akan kekurangan kita tidak akan menjadi penghalang. Jadi Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti aku akan kabulkan. Nah, pertanyaannya kita berdoa enggak tahun depan bisa ketemu lagi? Pak? Ya doa aja, semoga Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Enggak ada yang amin. Penting doa ini penting. Selanjutnya apa ketidakpastian yang kedua? Apa amalan kita sudah diterima oleh Allah atau belum? Gak ada yang yakin. Mohon maaf ya, ngajinya santai ya Pak ya. Lah ya apalagi sudahlah, karena ini luar biasa ini. Ini jamaah pertama kali saya yang ngaji rutinan di sini itu ya di sini aja. Lainnya mulai besok. Ini dari pertama ini. Luar biasa Al-Jihad ini ya. Jadi ketika ditanya apakah amalan kita sudah diterima oleh Allah atau belum? Amalan Ramadan kemarin gak apa-apa, optimis saja. Cuma yakin itu harus ada ilmunya. Kita nggak boleh yakin membabi buta. Yakin loh. Itu dalam loh. Sungainya itu. Wah yakin cedek aja. Wah kira yo kelelep. Jadi
Katanya ulama, indikasi diterimanya amal ibadah kita itu kalau diantara pahala amal soleh itu adalah ada perbuatan amal soleh setelah kita melakukan amalan itu. Jadi gampangannya, ciri amal ibadah kita diterima oleh Allah itu yang pertama, kita setelah melakukan Ramadan ini menjauhi maksiat. Yang kedua apa? Membuahkan amalan yang baik. Artinya setelah Ramadan ini harus melakukan amalan yang baik, tidak berhenti. Nah, kita mari Ramadan berhenti, makanya perlu istiqomah. Itu tandanya amalan kita diterima oleh Allah. Kalau nggak gitu, perlu dipertanyakan ini. Bisa juga puasa lagi 1 bulan ini. Kenapa? Ya mungkin puasa kita belum diterima oleh Allah. Oh enggak, dipikirkan ini ya. Oke. Jadi kajian kita malam hari ini mencoba untuk bagaimana kiat supaya amalan kita ini tetap istiqomah, bisa diterima oleh Allah. Makanya sekarang ini memasuki bulan Syawal, bulan peningkatan amal. Apa yang harusnya kita lakukan? Ini, loh kok cepet gini sih? Cepet. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, setelah Ramadan ini kita harus rajin ibadah. Dan ibadah kita itu bukan hanya di dalam bulan Ramadan koyok ngono, mari Ramadan koyok ngene. Nah, itu monggo dipikirkan. Kita ini Ramadan koyok yoyo, mari Ramadan balas. Monggo, ayo dipikirkan. Cirinya amal kita diterima oleh Allah itu kalau istiqomah. Apa istiqomah? Iya, ada kelanjutannya, tidak mandek greg. Gitu. Jadi alangkah buruknya tingkah laku mereka tidak mengenal Allah melainkan hanya di bulan Ramadan. Artinya nek Ramadan sergepe gak jamak, mari Ramadan males gak jamak. Makanya Allah mengingatkan fastaqim kama umirta, beristiqomalah kamu sebagaimana yang aku perintahkan. Jadi istiqomah dalam menjalankan syariat Islam ini penting. Dan inilah yang menyebabkan amalan kita itu diterima oleh Allah gara-gara istiqomah. Kalau enggak istiqomah perlu dipertanyakan ini. Lah bagaimana caranya menjaga istiqomah setelah Ramadan ini? Rasulullah pernah mengatakan inna akhabbal amali ilallah madama wa iqala. Allah itu menyenangi amalan dari manusia itu yang apa? Madama, yang istiqomah wa iqala meskipun sedikit. Artinya apa? Ketika Ramadan kita berbuat baik, setelah Ramadan tetap berbuat, itu yang dicintai oleh Allah itu gitu. Jadi hadis lain mengatakan ayul amalu akhabu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Adwamuha wa inqala. Sama hadisnya, coba redaksinya aja. Yaitu amalan yang kontinu meskipun sedikit. Enggak Pak. Apa yang perlu dipertahankan Bapak Ibu? Yang pertama sholat malam. Jadi ketika Ramadan kita tarawih, setelah Ramadan ya tetap sholat malam, jangan berhenti. Kayak Ramadan begitu hari raya langsung alhamdulillah lapo menewis gak tarawih. Saweneng kayak Ramadan itu beban. Ada itu ya? Bukan.
Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak memberikan beban kepadamu ketika melakukan ibadah. Jadi ibadah kita itu bukan beban, Pak. Ibadah ini apa ya? Kebutuhan, bukan beban. Termasuk ngaji ini kebutuhan, jangan jadikan beban. Kalau jadikan beban, gak enak hidup ini. Sing didelok jam tok ae. Kan gak enak itu hidup gitu ya. Gak enak. Bayangkan kalau ini kebutuhan. Begitu selesai, loh, wis mari rek. Itu kebutuhan. Begitu selesai, alhamdulillah wis mari. Jangan-jangan seperti ini kita ya. Atau juga ketika sholat. Begitu sholat, mohon maaf ini, sholat tarawih, begitu selesai, alhamdulillah. Hati-hati loh itu. Itu cirinya orang menjadikan sholat beban loh. Padahal ketika sholat selesai itu kita pikir, ya Allah wis mari rek sholat ini tadi. Dongaku gurung popok sik ngelamun ae kok wis mari. Termasuk Ramadan selesai itu. Langsung kita sedih, ya Allah, apakah dosa saya sudah diampuni oleh Allah atau belum? Sedih Rasulullah itu. Kita enggak malah alhamdulillah meniriyoyo. Jadi hari raya yang diharapkan. Enggak kira-kira seperti ini enggak kira-kira. Podo ae nek ngono. Lho enggak kan enak ngaji nih Pak ya. Sawangane nyeneni tapi yo kenek gitu ya. Lah kenek yo padha ae kan enak. Daripada kenek siji kan enak kenek. Makanya jangan manggil saya Pak kenek kok gitu. Yang kedua, tadarus. Nek Ramadan Masya Allah Quran diwala-walik diwaca. Mari Ramadan pelek mandek tekek pogo wisan. Oh pogo ya Pak. Ada yang tahu pogo apa? Perumahan ono apa pogo gak ada. Monggo ya. Yang ketiga, sedekah. Masya Allah tiada hari tanpa sedekah. Mari Ramadan belas ya monggo lah. Atau amalan lain, kita kan banyak amalan-amalan yang lain ketika Ramadan, memberikan buku ya kan itu ya. Nah, coba ini dipertahankan setelah Ramadan ini, tetap kita pertahankan sholat malam meskipun tidak 23, tidak 11 ya. Monggo 3 rakaat monggo, 1 rakaat monggo, tapi tetap continue gitu loh. Mosok mandek kayak gerek ya. Tahu gerek Pak? Is gak jalan gitu loh. Ayo tolong Pak ya tadarus Al-Qur'an ngaji. Alhamdulillah ngaji ini masih berlanjut ya. Ini tandanya amalan kita diterima ini. Sitok toh. Jangan sebaliknya, penurunan ibadah dan kualitas diri, bahkan kemaksiatan langsung ramai sejak hari pertama bulan Syawal. Saya kemarin tuh hari pertama diajak istri itu ada rapat keluarga Pak. Di depan itu ada musola. Ketika zuhur itu gara-gara bajunya bagus Pak ya, gara-gara makanannya enak kan itu ya, dan banyak makanan kan, artinya mohon maaf ini kita itu diberikan oleh Allah kegembiraan itu. Ngono iku salat zuhur wis lali Pak, jamaah monggo. Saya dahului tadi Pak, mohon maaf. Jadi salat zuhurnya sudah gara-gara makan opor ya, ada kare gitu ya, pakaiannya bagus, itu saja sudah lali. Bahkan ketika asar saya lihat itu gak ada belas Pak. Lu ya apa sih?
Apalagi maghrib, banyak tetangga datang. Masjid itu sepi, Pak. Gak payu. Padahal kemarin 1 hari sebelumnya maghrib itu dienteng-enteng, Pak Warno. Itu dienteng-enteng nggak, Pak? Dienten ya. Begitu Ramadan sudah selesai, belum jangkep 1 hari, Pak ya. Ini ke maghrib wis gak direken belas. Sampai Allah mengingatkan apa? Alhaakumut takasur. Sesungguhnya kesenangan, kegembiraan itu biasanya melalaikan Allah. Ternyata bener. Orang gue enak didik ngene wis lali. Sok maneh ngono nyambut gawe enak didik ngene wis. Omane bayarane tambah didik ngene. Biasa salate sregep wis. Biasa ngajine akas mesti ngaren. Soalnya enak didik. Nah niyo enak ke. Enggak pernah enggak kayak gitu. Kadang-kadang. Jadi saya melihat belum jangkep 1 hari loh, Pak. Allah sudah dilupakan. Ya apa ini? Luar biasa kita ini ya, enak didik wis rapi. Nah niyo dikai enak ke. Wes tambah nemen wis. Monggo. Bahkan terang-terangan Allah menyindir kita di dalam surat An-Nahl ayat 92. Masya Allah, saya membaca ayat ini kaget, Pak. Wala takunu kallatina qad ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah kamu seperti orang menenun kain dari benang. Min ba'di quwwatin, setelah jadi kain yang kuat, angkasa, dicerai-beraikan lagi. Puasa Ramadan, tarawih, maca Qur'ane koyo ngono, mari Ramadan bau yarma. Ada enggak gitu ya kira-kira? Loh, ayat ini luar biasa ya. Allah loh mengingatkan ini. Janganlah kamu seperti orang yang memintal benang untuk dijadikan apa? Kain. Jadi ditenun jadi kain kan ya. Setelah jadi kain kuat ternyata ditarik mana benange. Jadi kain enggak? Nah, kita Ramadan wis kuwate kaya ngono, mari Ramadan diodol-odol maneh. Ada gitu ya? Ada ya? Wis gak usah ngomong, Pak. Masya Allah, ayat ini luar biasa ya. Jadi mari kita jadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan latihan. Dan sebenarnya Ramadan itu latihan memang. Kita di Ramadan itu dilatih oleh Allah. Pertandingannya itu ya bulan Syawal ini, Pak. Latihannya semangatnya koyok gitu ya. Begitu pertandingan pelek gitu ya koyok menang gitu kita ya. Oleh karena itu izinkanlah dalam kesempatan ini saya itu tadi masih prolog aja, Pak ya. Tapi koyok nabrak-nabrak terus ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini? Kita disuruh untuk menjalin silaturahim. Kita tuai keberkahan silaturahim di bulan Syawal ini. Selama ini kita mengatakan silaturahim. Ada orang mengatakan silaturahmi kan itu ya. Sebenarnya ya 11-12 lah itu. Artinya enggak usah terlalu dipersoalkan. Cuma kalau silaturahim itu memang benar. Artinya benar itu secara bahasa. Sila itu menyambung, rahim itu artinya rahim. Rahim itu artinya ada hubungan darah. Lah orang mengatakan nek gak ono hubungan darah namanya silaturahmi. Kayak jenengan dengan saya ini silaturahmi karena enggak ada hubungan darah. Tapi kalau ada hubungan darah, hubungan perkawinan namanya silaturahim. Cuma itu aja. Dan itu enggak usah dipersoalkan. Makanya katanya Rasulullah,
laisal wasilu bil mukafi'i walakinna al wasila alladzi idza quti'at rahimuhu wa sholaha. Bukanlah yang dinamakan menyambung silaturahim itu, nah ini ya. Jadi tidaklah yang disebut dengan menyambung silaturahim itu yaitu bersilaturahim itu. Tetapi yang disebut menyambung silaturahim itu adalah idza quti'at rahimuhu wa sholaha, apabila terjadi putus hubungan persaudaraan lalu njenengan sambung, itu namanya silaturahim. Lah nek gak lapo-lapo gini ya namanya bukan menyambung silatu, iki namanya menjaga atau mempertahankan. Jadi yang disebut dengan silaturahim itu kalau terjadi putus dengan sambung, itu namanya silaturahim, itu begitu. Selama ini kan enggak kita ya, enggak kira-kira punya saudara yang putus enggak hubungan? Ya gara-gara warisan lah humanis. Tukaran, kawawu ya, ada ya. Itu jenengan sambung, itu namanya silaturahim itu. Lah iya itu namanya silaturahim. Lah nek gak ada apa-apa dulure api-api padha api-api, itu namanya bukan silaturahim, itu namanya menjaga toh. Ternyata silaturahim itu ternyata idza quti'at, kalau putus. Sampai Rasulullah mengatakan di dalam hadis itu adanya la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ar rahimi, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan persaudaraan, yaitu apa? Memutus tali persaudaraan. Dulur pedhot gak iso mlebu swarga. Lah ya apa? Sambungan carane menjalin silatu. Oke. Wong dulur mek loro ae lho, pedhot. Gak dulur. Kayaknya ada di sini ya, kayaknya ada ya. Sampeyan sombong lah Pak. Ayo Pak. Ajak sampai kita itu punya saudara putus gara-gara, mohon maaf loh. Sering kali gara-gara apa biasanya? Warisan sih. Sebenarnya warisan itu, mohon maaf loh, kita tidak akan bisa kaya gara-gara warisan kok Pak. Loh betul loh Pak. Orang kaya itu bukan karena warisan. Jadi saya beberapa teman itu yang saya datangi gak ngereken warisane malahan. Sapa sing ngarep ya ajak dipek. Nah. Karena apa? Dia yakin justru dia itu berhasil itu bukan karena apa? Warisan. Iya betul. Justru nek jagakno warisan ini biasa gak patek iso sugih. Biasanya itu. Nah, kan gak usah terlalu mengharapkan. Saya itu punya saudara 12, tinggal 8. Nah, ketika orang tua saya meninggal, anaknya tinggal 8. Dan itu gak ada warisan nih ternyata. Tak golek-golek warisannya opo gak. Ternyata bapak saya itu berpesan, gak ngekei warisan opo-opo, tak kei warisan ilmu, tak sekolahno kabeh ae. Ternyata semuanya disekolahkan. Dan alhamdulillah gara-gara warisan dikei ilmu, gak ono sing gopo ngurusi warisan. Sampai sekarang gak ada warisan keluarga saya yang dibagi dijarno wis. Jadi ternyata bukan gara-gara warisan itu yang saya pelajari. Justru sing nggarapno warisan iku biasa gak iso sugih po wancet ayo ngene. Iso-iso warisan entek melarat itu. Makanya hati-hati. Tidak bisa masuk surga orang yang memutus. Dalam ayat Al-Qur'an itu dikatakan fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kerabatmu. Oh itu
Jadi cirinya orang yang puasanya diterima oleh Allah itu kalau bisa menjalin hubungan silaturahim dengan kerabat itu. Karena itu dalam kesempatan saat ini kami ingin menyampaikan ada 5 prinsip di dalam silaturahim. Insya Allah kalau kita menjalin silaturahim dengan saudara kita ini akan bagus kalau menggunakan 5 prinsip ini. Ya termasuk dengan saudara-saudara kita sesama jamaah ini. Yang pertama, tasamuh. Apa tasamuh? Saling menghormati dan menghargai, Pak. Jadi prinsip hidup ini akan bisa baik, hubungan sosial, interaksi sosial sesama manusia itu akan bisa baik kalau kita melakukan tasamuh. Apa tasamuh tadi? Menghormati dan menghargai. Iya, kita ini mengapa sih rame? Soalnya gak menghormati. Jadi orang itu sebenarnya setiap orang itu mesti kepingin dihormati dan masya Allah, sak melarang-larate uang itu kepingin dihormati, Pak, kepingin dihargai. Mohon maaf lah, dari istilahnya itu cacing nek dicai ae kogel-kogel kan itu ya. Artinya uang itu meskipun mohon maaf ya, bagi kita gak punya harga diri, itu tetap masih kepingin dihargai. Nah kita itu kurang menghargai orang hidup ini. Gara-gara merasa dirinya lebih baik. Makanya orang itu kalau merasa dirinya lebih baik itu biasanya kurang menghargai orang. Sampai lihat. Nek merasa dirinya lebih baik, embo lebih sugih, embo lebih apa ganteng, embo lebih pinter, embo lebih apa mana Pak? Lebih pangkat kan itu ya. Biasanya kurang menghargai orang. Tapi ya di sini insya Allah nggak ada. Biasanya. Soalnya apa? Orang itu menghargai orang itu karena orang itu butuh penghargaan. Makanya dalam law atraktif dikatakan dalam hukum tarik menarik, siapa yang menghormati orang, siapa yang menghargai orang, ya pasti dihormati dan dihargai orang. Enggak tahu menghargai orang, enggak menghargai orang, sugih mentang-mentang, ya gak ada sing reken. Kan gitu aja Pak ya. Makanya hidup ini akan enak kalau kita melakukan tasamuh. Apa tasamuh tadi? Menghormati dan ayo biasakanlah kita menghormati orang. Masih gak duwe ya dihormati, masih tak gak pinter ya tetap dihargai. Ku ngono wong, masih elek ngono iku ya wong ngono lho. Kita iku ndelok wong elek, kon niku elek melarat pisan. Aduh. Nah iya, goblok pisan. Yo meskipun kita itu manusia, tetap ciptaan Allah yang perlu kita hormati, perlu kita hargai. Kayak enak Pak ngaji ngene iki ya. Enak. Pokoknya ngaji kita iki enak lah Pak, saling mengoreksi diri ya. Mengapa sih hidup kita ini dalam menjalin interaksi kurang enak? Soalnya kita sendiri kurang menghormati dan kurang menghargai orang. Wis ngono ae wis. Soalnya apa kene gak tau nyopo ben wong kepetuan mesti merengut. Soalnya kene apa yo merengut Ayo bayangkan kalau kita senyum, pasti orang akan senyum. Ben wong gak tau kayak kene. Soalnya apa kene yo gak tau. Wis ngono ae lah, wis gak usah iku. Saya khawatir nanti kalau mati melaku dhewe iku jare. Gak ono sing ngeterno. Wis gitu ya Pak ya. Nomor 2. Ta'awun. Apa ta'awun ini? Allah. Jadi dalam silaturahim ini akan menjadi baik kalau diantara kita itu saling menolong. Kita hidup bermasyarakat, sa-RT ngono gak tau wau nolong-nolong wong liyane teko dek mulai budal mulai lawange tutup ae. Ada rumahnya tutup ngono Pak ya. Budal mari subuh mulai mari isa. Engko minggu ya ngono langsung
Turuk. Monggo. Jadi interaksi sosial silaturahmi ini akan bisa terbangun dengan bagus kalau diantara kita saling tolong nolong. Artinya apa? Kekurangan orang lain kita bantu dengan kelebihan kita, gitu loh. Dan kekurangan kita dibantu oleh kelebihan orang lain. Masing-masing kita itu saling menolong. Itu yang diharapkan dalam silaturahim. Ono rapet keluarga, ngono ya gak tau nggawa apa-apa ya, nggawa awake tok lho. Ngono mulai jarene gak kaya apa-apa mulai lho. Lah budal gak nggawa mulai njo. Lah kan enak Pak ya, ketemu ya saudara-saudara membawa sesuatu yang disenangi saudara, kan enak itu ya. Berlomba-lomba membawakan sesuatu itu luar biasa. Wah teko gak nggawa apa-apa belas lho. Nggawa anak 5 bisa. Ya boleh, artinya ada yang dibantu, ada yang ditolong. Bukan nggawa itu, artinya penolongannya itu loh, menolong. Tolong Pak ini tahun depan ini ya dilakukan. Ini seharusnya kemarin saya sampaikan. Jadi kalau menjalin silaturahim itu perlu ada tolong, nolong gitu loh. Ya, itu enak nanti sesama saudara itu ya. Yang ketiga, takaful. Timbul rasa solidaritas. Apa solidaritas itu? Setia kawan. Betul. Utamakan ini sesama saudara itu ada setia kawan. Apa setia kawan ini? Apa Pak? Punya tanggung jawab bersama. Bahasa dulu abot ditanggung abot enteng ditanggung bareng. Oh, iku jenenge dulur, Pak. Kita iku enggak dewe-dewe ae. Padahal mohon maaf bahasa Jawa ini kita sak petarangan. Artinya ojo sampai saudara kita yang mengalami kekurangan kita biarkan, ojo Pak. Itu apapun yang terjadi saudara kita loh itu. Saudara kandung bisa ya. Itu nanti kita tanggung jawab pada orang tua kita. Oh kon duwe dulur kon jarno ae. Lho ada lho Pak. Cacak-cacakne berhasil ono adik gak berhasil ono kan gitu ya. Atau juga adik berhasil cacakne gak berhasil, ada lho gitu. Sak dulur ae wong telu kadang-kadang sing loro berhasil sing sitone ada ya. Lho itu kalau harus punya takaful itu, takaful istima, tanggung jawab bersama. Ya apa adik iki ditanggung bareng ngono lho. Ngono. Mohon maaf saya dulu gak apa-apa ya, hanya sekedar sharing aja. Ketika saudara saya itu ada kesulitan untuk, mohon maaf lah, dulu pernah punya mobil ya, terus dijual karena ada masalah gitu ya, terus gak punya mobil, terus saya kan punya gitu ya, terus saudara-saudara saya juga punya, itu saya berpikir ya apa carane iso tuku mobil kan itu ya, akhirnya diajak bareng-bareng, ayo dibantu cek iso tuku mobil lagi. Nah, caranya ya apa? Dijak rundingan. Akhirnya diewangi utang-utang bisa beli mobil. Loh, artinya apa? Sesama saudara iki ya rundingan ya apa caranya iki iso padha. Nek adik njomplang, Pak, gak enak Pak itu, Pak. Jenengan koyok ngono, dulure koyok ngene. Waduh, gak enak Pak itu. Nek iso ya padha koyok ngono. Itu namanya takaful istima. Jadi menjalin silaturahim dengan kerabat ini kalau bisa harus ada tanggung jawab bersama. Itu loh, solidaritas, kesetia kawanan. Bayangkan kalau saudara begitu, luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan begini, sedekah kepada saudara itu pahalanya 2. 1 sedekah dari pahala dari sedekahnya saja, 2 sedekah dari menjalin persaudaraan.
Jadi nek sedekah nang wong miskin palahe 1, nek sedekah nang dulur palahe 2. Sampai gitu. Nah, kita kadang-kadang ambek kanca didhisikno, ambek dulur karek. Ono Pak ngono iku. Malaysia. ayo dulur ki apapun yang terjadi Pak ya. Ayo diangkat disonggo bareng itu bahasa Jawanya. Aja sampai ambek dulur. Karena apa? Rasulullah mengingatkan khairukum, sebaik-baik kamu. Siapa Rasulullah? Khairukum li ahli, yaitu yang paling baik terhadap saudaranya. Jadi kita itu disebut orang yang baik kalau dengan saudaranya. Ambek dulure kaya ngono apa maneh ambek wong. Lho kan gitu orang. Kan nek sampeyan delok ana wong apik ambek wong tapi ambek dulure elek, wis aja dipilih, Wong ambek dulure kaya ngono, apa maneh ambek wong liya. Iya, makane wis ngono iku masih dadi gak enak ya. Dadi apa RT ngene ya. Aja dipilih wong ambek dulure kaya ngono. Umane ambek bojone kaya ngono, ambek bojone wong kaya ngono. Aduh bahaya itu. Loh, makanya ya Rasulullah luar biasa ya. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan saudaranya. Nah, pertanyaannya, wis apik enggak ambek dulure? Wis paranono maneh, Pak, paranono maneh wis. Makanya ada istilah Jawa tega lorone. Itu terbukti loh itu. Buktinya apa? Loro gak disambangi mati teko kabeh. Lho kan gitu Pak aja, Pak Haji. Saya itu lho, iku sik dulure ta. Lah iya iku dulur iduk iku. Lho kok gak tahu rene lho. Tak pikir-pikir, oh bener pepatah Jawa itu mengatakan tega loro ini gak tega. Artine nek loro gak disambangi mati kait. Ono gak ngono iku? Hendi. Malaysia. Kenyataan itu makanya apapun yang terjadi dulur paranono Pak, paranono dulur wis ojo gengsi-gengsian. Kita itu kan ini ya, oh aku sing sugih ya, aku sing diparani. Ono sing ngono Pak ya. Ono maneh ngene, aku sing dulur tuwek ae ya diparani. Wis gadhek tuwek-tuwekan padha gedene ae. Padha tuweke pisan. Ada muni tuwek-tuwekan. Apa nek tuwek ku matine kari ngono ta? Kamu mesti. Makanya kalau sudah saudara ku hilangkan sekat luwe apa tadi luwe luwe-luwean wis hilangkan dulure dhewe adik. Ayo Pak ya. Dulur iki si apa ya dulur nek iso mlebu swarga bareng ngono lho.